Hari itu, Sai menangis sambil memainkan mainan bayi milik Vinayak, karena keluarga telah memberikan bayinya pada Paki dengan alasan kondisi mental Paki. Saat itu Virat datang membawakan makanan dan mencoba berbicara dengannya, namun Sai marah dan memilih untuk berbaring di tempat tidur. Virat mengerti bahwa Sai sangat sedih, akan tetapi Virat tidak bisa berbuat apapun, karena Bhavani telah memutuskan untuk memberikan bayi itu pada Paki untuk sementara waktu. Setelah 15 hari, Sai datang menemui Paki di dalam kamarnya yang sedang merawat Vinayak dan bertanya, "Kenapa kau tidak memakaikan baju hangat pada Vinayak? Karena cuaca di luar sangat dingin." Paki berkata, "Hanya karena kau menenun sweater bukan berarti Vinayak harus memakainya." Sai memberitahu Paki untuk tidak keras kepala karena Vinayak bisa saja masuk angin. Saat itu Vinayak bersin-bersin sehingga Sai pun memakaikan sweater untuknya dan mulai memanjakan Vinayak. Paki merebut Vinayak dari Sai karena merasa cemburu dan mengatakan, bahwa dia ingin membawa Vinayak keluar agar bisa terkena sinar matahari, namun Sai memperingatkan untuk tidak membawanya keluar karena cuaca sangat dingin. Paki berkata, "Virat telah memberikan Vinayak padaku dan aku tidak akan takut padamu meskipun kau mengancam diriku." Sai kesal dan mengatakan, "Aku akan segera membuatmu takut jika kau tidak memperbaiki perbuatanmu, dan akan membawa Vinayak pergi bersamaku." Tak lama Paki membawa Vinayak ke ruang tamu dan mengatakan, jika Vinayak ingin mengucapkan selamat tinggal pada ayahnya yang ingin berangkat kerja. Saat itu Sai datang dan memberitahu jika Vinayak tidak ingin mengatakan hal seperti itu. Tiba-tiba polisi wanita datang dan memberikan surat perintah pada Virat untuk menangkap Paki. Semua orang terkejut mendengar hal itu, lalu Paki menganggap ada sebuah kesalahpahaman dan bertanya, siapa yang telah mengajukan pengaduan terhadapnya. Polisi wanita memberitahu jika orang itu adalah Nyonya Sai Virat Kavan. Bhavani marah dan bertanya pada Sai, "Apakah kau mengajukan pengaduan terhadap Paki karena kami memberikan Vinayak kepadanya?" Paki juga bertanya apa yang ingin dia keluhkan terhadapnya. Sai berkata, "Aku mengajukan pengaduan terhadap Paki karena dia telah menipuku, melakukan penyerangan terhadap diriku dan dengan paksa menjadi ibu pengganti untuk bayiku." Virat bertanya apa maksud dari ucapannya tersebut. Sai mengatakan, "Paki telah mengunjungi rumah Gita dan memanipulasinya untuk mundur menjadi ibu pengganti, agar dia bisa menggantikan posisinya." Virat berkata, "Bukankah Gita sudah memberitahu jika dia tidak mengenal Paki?" Sai mengatakan, "Paki telah memeras Gita secara emosional dan memaksa untuk mengubah pernyataannya." Bhavani masih tidak percaya dan berkata, "Hanya karena kami memberikan bayinya pada Paki lalu kau membalas dendam dengan mengajukan pengaduan." Sai memberitahu bahwa Gita sendiri yang sudah mengadukan keluhan, karena dia tidak ingin menanggung dosa seumur hidupnya. Polisi wanita pun membenarkan ucapan Sai, lalu Virat bertanya pada Sai tentang penyerangan yang terjadi padanya. Sai menjawab, "Paki telah menyewa preman untuk menghentikanku agar tidak datang menemui Gita." Polisi wanita memberitahu jika preman sudah ditangkap dan mengakui kejahatannya, bahwa mereka disuruh oleh Paki. Sontak Paki ketakutan dan mencoba membela dirinya dengan mengatakan bahwa Sai telah berbohong. Virat meminta Sivani membawa bayinya dan mulai menghadapi Paki dengan mengatakan, "Sai tidak mungkin berbohong dan bagaimana mungkin kau bisa menyakiti perasaan Sai, bahkan mengkhianati kami semua." Aswini mulai memarahi Paki atas perilaku buruknya tersebut, sedangkan Bhavani bertanya pada Paki apakah semua tuduhan itu adalah benar. Paki menerima kesalahannya dan membela diri bahwa dia melakukan semua itu untuk memiliki bayi dari Virat. Sai berkata, "Akhirnya kau mengakui kejahatanmu tepat di hadapan semua orang." Paki mengubah kata-katanya dan mengatakan, "Aku melakukan semua itu untuk kebahagiaan Virat dan seluruh keluarga Kavan." Mansi merasa kecewa mendengar pengakuan dari Paki dan merasa malu memiliki menantu sepertinya. Polisi wanita mengatakan jika mereka harus segera membawa Paki pergi, namun Bhavani meminta Virat untuk mengizinkan dirinya menghukum Paki dan meminta polisi untuk pergi. Virat menolak dengan tegas dan mengatakan bahwa hukum di atas segalanya, sehingga yang bersalah harus mendapatkan hukuman. Bhavani berkata, "Paki adalah menantu Kavan dan tidak seharusnya masuk penjara karena nama baik kita akan tercoreng." Paki juga memohon pada Virat dengan mengatakan bahwa dia memiliki seorang bayi yang membutuhkan perhatian darinya. Sai meminta Paki untuk tidak khawatir karena dia akan menjaganya, dan kau harus tetap dihukum atas semua tindakan jahatmu. Omkar tidak sependapat dan mendukung Bhavani, bahwa mereka bisa menghukum Paki di dalam rumah tanpa harus masuk penjara. Sai berkata, "Paki telah berbuat dosa dan tidak ada yang bisa menghentikanku untuk menghukumnya." Paki memohon pada Virat untuk tidak memasukkannya ke dalam penjara dengan alasan kondisi mentalnya, dan bayi mereka membutuhkan perawatan darinya. Virat mengatakan, "Kau telah membuat konspirasi dan mempertaruhkan nyawa putraku,
Jadi aku tidak mungkin melawan hukum hanya karena dirimu. Aku merasa bersalah karena menentang istriku hanya untuk mendukungmu, tapi kau telah merusak kepercayaanku dan menusukku dari belakang. Paki memohon pada Virat untuk memaafkan dirinya demi Samrat. Virat menolak dan mengatakan, "Aku bersyukur karena saya adalah istriku bukan dirimu." Saya merasa senang mendengar ucapan Virat, sedangkan Paki merasa hancur dan jatuh tak berdaya di lantai. Virat berkata, "Kau pantas mendapatkan rasa sakit ini," lalu meminta polisi wanita untuk segera membawa Paki pergi karena dia tidak ingin melihat wajahnya lagi. Paki merasa hancur dan memohon di bawah kaki Bhavani untuk memaafkan kesalahannya demi bayinya. Bhavani berkata pada Sai, "Kau harus memaafkan Paki karena dia adalah menantu Kavan dan biarkan aku yang menghukumnya." Namun Sai menolak dan mengatakan, "Paki harus menanggung hukuman atas dosa-dosanya dan aku tidak bisa menghentikannya." Polisi pun menyeret Paki untuk meninggalkan rumah, meskipun dia terus memohon untuk mengampuninya demi bayi mereka. Setelah Paki dibawa pergi, Virat meminta maaf pada Sai karena tidak mempercayainya, namun Sai memilih meninggalkan ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sesampainya di kamar, Virat melihat Sai sedang merawat Vinayak dan berjalan ke arahnya, lalu berkata, "Aku tahu kau sangat marah padaku tapi kau harus mendengarkan penjelasanku sekali saja. Aku tidak pernah berpikir bahwa Paki akan mengkhianati kita dan mataku sudah ditutup oleh persahabatan palsunya, jadi kau harus memaafkanku demi Vinayak." Sai mengatakan, "Aku sudah memohon padamu tapi kau tetap mengambil Vinayak dariku, dan memberikannya pada Paki." Virat berkata, "Aku tidak tahu harus bagaimana meminta maaf padamu." Sai mengalihkan pembicaraan dan berterima kasih pada Virat karena telah mendukungnya untuk menangkap Paki. Virat berkata, "Aku telah membuat kesalahan besar karena tidak mempercayaimu dan harus mendapatkan hukuman karena telah menjauhkanmu dengan Vinayak selama 15 hari, oleh karena itu aku akan menjauh dari Vinayak." Sai tidak setuju dan mengatakan bahwa Vinayak membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Virat pun membuat Sai bersandar di pundaknya dan mereka tersenyum bahagia sambil menggoda Vinayak. Tak lama kemudian, Sai memberikan susu untuk Vinayak sambil berkata pada Virat, "Sekarang aku sangat bahagia karena aku telah menghabiskan 15 hari tanpa bayiku, dengan sangat susah payah dan sangat ketakutan jika Paki akan merebut bayiku untuk selamanya." Virat bertanya, "Kenapa kau tidak pernah mengeluh padaku dan harus menunggu bayinya lahir terlebih dahulu?" Sai berkata, "Paki telah menantang diriku selama acara baby shower bahwa kau akan menyerahkan bayi itu kepadanya." Virat terkejut dan bertanya, "Kenapa kau tidak memberitahuku dari awal?" Sai menjawab, "Paki mengancam bahwa keluarga hanya akan percaya padanya dan menganggap jika aku berbohong, sehingga aku terpaksa menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkannya." Virat merasa bersalah karena mempercayai Paki. Namun Sai mengatakan, "Sebenarnya aku ingin memaafkan Paki setelah bayi kita lahir dan memulai hidup baru, tapi Paki malah melanjutkan konspirasinya, itulah sebabnya aku mengumpulkan semua bukti kemudian menangkap Paki." Di dalam penjara, Paki menangis menyesali perbuatannya dan tidak pernah menyangka jika hidupnya akan bernasib buruk mendekam di dalam penjara. Tiba-tiba bayangan batinnya muncul dan mengatakan, "Apa yang terjadi ini adalah akibat dari dosa-dosa yang kau lakukan." Paki membantah dan berkata bahwa dia melakukan semua itu untuk Virat. Batinnya mengatakan, "Kau melakukan semua itu untuk dirimu sendiri dan mencoba yang terbaik untuk memisahkan Virat dari Sai, bahkan merebut seorang bayi dari ibunya." Paki akhirnya menyadari kesalahannya dan menyesal karena telah melakukan semua itu. Di rumah Kavan, Virat kembali setelah bertugas dengan wajah yang penuh kesedihan, sehingga membuat semua orang khawatir. Aswini bertanya apa yang sebenarnya terjadi, namun Virat duduk di sampingnya tanpa mengucapkan apapun. Ninat meminta Virat menceritakan apa masalahnya. Virat menunjukkan surat perintah penangguhan tugasnya sehingga membuat Ninat terkejut dan bertanya, "Bagaimana mungkin departemen memberikan diskors atas kesetiaan dan keberanian yang kau lakukan?" Semua orang berdiri karena kaget mendengar kabar tersebut, bahkan Sai yang baru pulang dari rumah sakit bertanya mengapa Virat diskors. Bhavani berkata, "Terakhir kali kau diskors karena menyembunyikan identitas Shruti dan kali ini kesalahan apa yang kau lakukan?" Virat mengatakan, "Ini adalah kesalahanku karena membiarkan Bhavani secara ilegal menggantikan Paki menjadi ibu pengganti, sehingga atasanku mengetahuinya dan memberikan surat penangguhan untuk tugasku." Sonali bertanya, "Bagaimana mungkin kau diskors hanya karena bayi yang berusia 15 hari? Bhavani malah menyalahkan Sai karena membuat Paki ditangkap, sehingga kabar berita itu tersebar dan Virat mendapatkan surat teguran." Sai membela dirinya dan bilang bahwa dia tidak mengajukan keluhan terhadap Virat, bahkan Virat membela Sai dan mengatakan,
Ini bukan kesalahan Sai dan seharusnya aku menghentikan tindakan ilegal yang dilakukan oleh Bavani dengan Paki. Namun Bavani menyalahkan Sai dan berkata, jika Sai tidak memenjarakan Paki maka hal ini tidak mungkin terjadi dan nama baik keluarga kita tidak akan hancur. Virat tidak ingin mendengar perdebatan dan memutuskan untuk pergi. Sesampainya di kamar, Virat memukul tangannya ke tembok berulang kali karena selalu melakukan kesalahan. Beruntunglah Sai datang dan menghentikannya. Virat berkata, aku tidak mampu untuk menghadapi diriku sendiri karena ketidaktahuanku mengenai kebohongan dan kejahatan Paki. Selang beberapa waktu, semua orang masih berkumpul di ruang tamu termasuk Virat dengan Sai. Bavani mendesak Sai untuk mengambil kembali kasusnya terhadap Paki, namun Sai menolak untuk melakukannya karena Paki harus mendapatkan hukuman atas dosa-dosanya. Perdebatan terus terjadi sampai mereka menjadi dua kubu, yaitu Aswini mendukung keputusan Sai begitu juga dengan Sivani, sedangkan Omkar dengan Sonali berada di kubu lain dan mendukung Bavani. Sai bersikeras dengan keputusannya dan memberitahu bahwa dia dengan Vinayak akan mati jika Paki keluar dari penjara. Sonali bertanya, apakah kau melakukan semua ini karena Vinayak tidak bisa bersamamu jika Paki hadir di rumah ini? Sai mengungkapkan bahwa Paki menantang dirinya untuk merebut Vinayak dan memainkan drama bunuh diri untuk meyakinkan keluarga. Bavani tidak mempercayai hal itu sehingga Sai mengatakan, kau tidak akan pernah mempercayaiku bahkan jika aku menyerahkan buktinya, jadi aku tidak akan membiarkan bayiku dibesarkan oleh seorang penjahat. Bavani akhirnya mengizinkan Sai untuk membawa Vinayak kembali dan meminta Sai untuk menarik kasus Paki, namun Sai tetap menolak untuk melakukannya.